Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan saudara-saudara sekalian? Jumpa lagi kita di BMP2 Channel, bahas masalah pertanahan dan perumahan. Kali ini masih seputar kaitannya dengan bank tanah, yaitu dengan keberadaan bank tanah ini, apakah akan dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi rakyat. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan pembahasan kita lihat dulu cuplikan berita berikut ini. Kalau di perkotaan, kalau kita menguasai tanah, 30% harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Untuk kepentingan rakyat itu, untuk kepentingan rumah rakyat, misalnya kita berikan tapak apartemen, sehingga apartemen atau rumah susun bisa dibangun di atas tanah bank tanah, dengan harganya bahkan bisa Rp0 kalau untuk kepentingan rakyat. Nah, saudara-saudara sekalian, tadi sudah kita mendengar pernyataan Pak Menteri Agraria Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional bahwa untuk tanah-tanah yang diperoleh itu, apabila memperolehnya tanah yang di perkotaan, maka 30% dari tanah yang diperoleh itu akan digunakan untuk keperluan rakyat. Antara lain untuk membangun rumah murah bagi rakyat. Dan yang membuat saya juga tadi surprise mendengar pernyataan Pak Menteri adalah bahwa harganya itu bisa Rp0. Nah, saya sendiri tidak tahu apa sebetulnya yang dimaksud oleh Pak Menteri tadi dengan harga rumah Rp0. Apakah nantinya pemerintah ini akan mempunyai program membagi-bagi rumah gratis bagi rakyat atau seperti apa? Nah, itu yang saya juga belum tahu karena memang sampai saat ini belum ada program seperti itu. Kalaupun ada program reforma agraria, yaitu mendistribusikan tanah memang gratis, tetapi itu tanah pertanian dan kepada petani atau penggarap. Nah, marilah kita mengetahui dulu perolehan tanah untuk bank tanah itu sumbernya diperoleh dari mana. Kalau di episode yang sebelumnya saya mengenalkan bank tanah beserta struktur organisasinya, tujuannya, tugas dan fungsinya, dan besaran penyertaan modal negara yang dimasukkan sebagai modal awal bagi badan bank tanah, maka terkait dengan penyediaan perumahan murah bagi rakyat tadi, kita simak dulu perolehan tanah dari bank tanah itu dari mana? Perolehan bank tanah atas tanah-tanah itu dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu dari tanah yang ditetapkan oleh pemerintah, ya, jadi tanah hasil penetapan pemerintah, dan atau tanah dari pihak lain. Nah, tanah hasil penetapan pemerintah itu adalah tanah yang berasal dari mana? Yaitu tanah bekas hak. Di sini adalah bekas tanah HGB atau HGU atau hak pakai yang tidak diperpanjang lagi haknya. Kemudian kawasan dan tanah terlantar. Kemudian tanah pelepasan kawasan hutan. Tanah timbul, tanah hasil reklamasi, tanah bekas tambang, tanah pulau-pulau kecil, tanah yang terkena kebijakan perubahan tata ruang, dan tanah yang tidak ada penguasaan di atasnya. Nah, kalau kita berbicara pembangunan perumahan, mestinya tanah yang diperoleh itu berasal juga tanah yang dapat dibangun kawasan pemukiman dan perumahan, yang dengan demikian tata ruangnya juga harus sesuai dengan dan diperuntukkan untuk kawasan pemukiman dan perumahan. Nah, kalau kita melihat di sini perolehan tanahnya itu dari tanah bekas hak HGU, contohnya ya, HGU pasti tanah ini adalah bekas tanah pertanian atau perkebunan. Lokasinya pun pasti jauh dari kawasan permukiman. Sehingga apakah tanah yang demikian bisa dibangun perumahan? Mestinya tidak. Tanah seperti ini kemungkinan akan lebih diarahkan untuk program reforma agraria. Demikian juga kawasan dan tanah terlantar. Nah, untuk menentukan bahwa tanah itu dinyatakan terlantar, ini pun melalui proses yang sebetulnya tidak mudah, bahwa bagi pemegang hak yang diberikan haknya itu terbukti bahwa dia telah menelantarkan tanahnya. Melalui proses itu dulu baru tanah itu dapat dikategorikan sebagai tanah terlantar. Kemudian tanah pelepasan kawasan hutan. Pasti ini tanah juga adalah tanah kawasan hutan yang tentunya tidak pula bisa dibangun perumahan di atasnya. Demikian juga tanah bekas tambang batu bara, tanah hasil reklamasi. Nah, kalau tanah hasil reklamasi itu sepanjang tidak dimohonkan hanya oleh yang melakukan reklamasi, maka itu bisa dijadikan sumber perolehan tanah bagi bank tanah. Demikian juga tanah pulau-pulau kecil itu pun pasti tidak sesuai kalau dijadikan objek untuk pembangunan perumahan.
Kemudian tanah yang terkena kebijakan perubahan tata ruang. Nah, ini kemungkinan apabila ada tanah yang seperti ini, kemungkinan besarnya bisa dijadikan kawasan permukiman dan membangun perumahan. Dan tanah yang tidak ada penguasaan di atasnya. Jadi tanah-tanah yang istilahnya masih tanah negara bebas, belum ada yang menguasai di atasnya. Nah, selain dari tanah-tanah hasil penetapan pemerintah, bank tanah juga dapat memperoleh tanah itu dari pihak lain. Yang dimaksud dari pihak lain itu dari mana? Yaitu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, badan usaha, badan hukum, dan masyarakat. Nah, yang dimaksud tanah yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah ini yang seperti apa? Yaitu tanah yang dikuasai oleh instansi pemerintah baik pusat atau daerah, namun belum tercatat sebagai barang milik negara. Nah, tanah seperti ini yang kemudian bisa juga menjadi objek perolehan bank tanah. Sepanjang tanah itu ada kebijakan untuk dapat dialihkan kepada bank tanah. Kemudian kalau dari BUMN atau BUMD, nah ini pasti ada peralihan hak ya. Apakah itu dia menjual, melepaskan hak dengan pembayaran ganti rugi, atau BUMN dan BUMD itu menghibahkan tanahnya kepada bank tanah. Yang pasti memperoleh tanah dari BUMN, BUMD, badan usaha, badan hukum, ataupun masyarakat itu melalui proses pembayaran. Baik itu karena pelepasan hak dengan pembayaran ganti rugi, ataupun dengan pembelian. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan kita mengetahui sumber tanah-tanah yang bisa diperoleh oleh bank tanah, maka kita setidaknya bisa mengukur kira-kira seberapa mungkin pemerintah itu dengan keberadaan bank tanah dapat memberi harapan yang baik ya kepada masyarakat yang berharap mendapatkan atau dapat menjangkau harga tanah, harga rumah yang sebagaimana tadi disebut murah. Dan syukur-syukur yang dikatakan Pak Menteri tadi, memang pemerintah mempunyai program memberikan rumah dengan harga Rp0. Nah, selama ini penyediaan rumah, baik rumah komersil, sering kita dengar dengan rumah subsidi ya, artinya rumah murah yang dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu, semuanya disiapkan oleh badan-badan usaha swasta. Ada beberapa BUMN dan BUMD. Kalau BUMN setahu saya hanya Perumnas yang mempunyai tugas untuk menyediakan rumah murah bagi masyarakat. Nah, kalau BUMD saya juga belum tahu BUMD yang mana dan di daerah mana yang menugaskan kepada BUMD-nya untuk menyediakan rumah murah bagi masyarakat. Nah, dengan adanya bank tanah itu dan bank tanah itu nantinya atas tanah-tanah yang diperolehnya itu diberikan hak pengelolaan. Hak pengelolaan ini adalah beda ya, hak pengelolaan dan hak mengelola. Ini hak pengelolaan. Hak pengelolaan sejatinya adalah hak menguasai negara yang sebagian kewenangannya diberikan kepada pemegang hak pengelolaannya. Dan hak pengelolaannya ini hanya dapat diberikan kepada instansi-instansi pemerintah ataupun BUMN dan BUMD, termasuk badan-badan hukum yang didirikan pemerintah seperti bank tanah ini. Nah, nanti sebagai pemegang hak pengelolaan atau HPL, bank tanah dapat memberikan kepada orang yang membutuhkan dan memohonkan haknya berupa hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa pemerintah akan menyediakan rumah murah, pastinya tidak dibangun sendiri oleh bank tanah. Bank tanah hanya menyiapkan tanahnya, dan untuk membangunnya itu akan diberikan kepada siapa yang berminat. Dan kepada siapa yang berminat ini biasanya kembali lagi kepada badan usaha, apakah itu swasta atau BUMN atau BUMD, dan bank tanah bisa memberikan hak atas tanah berupa hak guna bangunan. Nah, itulah mekanismenya penyediaan rumah murah. Nah, dengan demikian menjadi harapan bagi kita masyarakat Indonesia agar masalah perumahan rakyat ini bisa segera teratasi, walaupun ya dengan apa yang saya uraikan tadi itu, kita sebetulnya bisa mengukur apakah ini akan bisa terlaksanakan dengan cepat, apalagi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, keberadaan bank tanah ini ada di bawah bayang-bayang status daripada Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini masih bersifat inkonstitusional bersyarat. Jadi kita tunggu saja ke depannya nanti, semoga aja apa yang menjadi harapan kita semua untuk mengatasi perumahan rakyat dan masyarakat
kita, artinya terpenuhi sandang pangan papannya, dan sebagian besar masyarakat dapat bertempat tinggal di hunian yang layak itu menjadi terwujud. Demikian teman-teman dan saudara-saudara sekalian, pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan kita berikutnya. Tetap bersama BMP 2 Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.